Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arta Abisananta dengan NIM 122-4900035. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas besar saya, yaitu tugas K3 instrumentasi yang berjudul Analisis Risiko Keselamatan Kerja pada Industri Pengolahan Migas. Di sini ada latar belakangnya, yaitu latar belakangnya adalah industri migas merupakan sektor strategis dengan tingkat risiko keselamatan kerja yang tinggi karena melibatkan proses kompleks dan bahan berbahaya. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja yaitu K3 sangat penting untuk mencegah kecelakaan, kerugian operasional, dan kerusakan lingkungan. Salah satu cara yang paling efektif adalah melalui analisis risiko, yaitu mengidentifikasi bahaya dan menetapkan langkah pengendalian. Makalah ini membahas potensi bahaya, metode analisis risiko, dan penerapannya guna menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan. Kemudian lanjut, di sini ada rumusan masalah, yaitu yang pertama ada apa saja potensi bahaya di industri pengolahan migas di PT Pertamina RU 6 Balongan. Kemudian yang kedua ada bagaimana analisis risiko dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi bahaya kerja. Kemudian yang ketiga ada apa langkah pengendalian untuk meminimalkan kecelakaan kerja. Yang terakhir ada seberapa efektif penerapan analisis risiko dalam meningkatkan keselamatan kerja. Next. Kemudian di sini ada tujuan penulis, yaitu tujuannya yang pertama ada mengidentifikasi potensi bahaya, yaitu menjelaskan berbagai jenis resiko yang dapat terjadi di industri migas seperti bahaya mekanis, kimia, dan ergonomi. Kemudian yang kedua ada memahami analisis resiko, yaitu menjelaskan bagaimana proses identifikasi dan penilaian resiko dilakukan untuk mencegah kecelakaan kerja. Kemudian ada yang nomor 3 ada mengevaluasi langkah pengendalian, yaitu menilai efektivitas tindakan pengendalian seperti penggunaan APD, SOP, dan pelatihan dalam meningkatkan keselamatan kerja. Kemudian lanjut ada potensi bahaya K3 di industri migas. Yang pertama adalah bahaya mekanis, yaitu cedera akibat alat berat seperti forklift, misalnya tertabrak atau terjepit saat pengangkutan barang. Yang kedua ada bahaya ergonominya, yaitu postur kerja yang tidak nyaman dan berulang menyebabkan gangguan otot, nyeri punggung, dan kelelahan fisik. Kemudian ada bahaya kimianya, yaitu paparan bahan kimia beracun seperti pelarut dapat menyebabkan iritasi kulit, gangguan pernapasan, hingga keracunan. Kemudian ada bahaya listrik, yaitu risiko kesengatan atau kebakaran akibat kerusakan pada sistem pengisian daya peralatan listrik seperti forklift. Kemudian yang terakhir ada bahaya psikososialnya, yaitu tekanan kerja yang tinggi dan jam lembur berlebih dapat memicu stres, menurunkan fokus, dan meningkatkan risiko kecelakaan. Kemudian di sini ada strategi pengendalian risikonya. Yang pertama ada eliminasi dan substitusi, yaitu menghilangkan atau mengganti bahan berbahaya dengan alternatif yang lebih aman. Contohnya, mengganti pelarut kimia beracun dengan bahan pembersih yang ramah lingkungan. Kemudian nomor 2 ada pengendalian administratif, yaitu mengatur jam kerja dengan rotasi agar pekerja tidak kelelahan, memberikan pelatihan keselamatan, serta melakukan inspeksi rutin untuk memastikan peralatan aman digunakan. Kemudian yang terakhir ada penggunaan APD atau alat pelindung diri, yaitu pekerja wajib menggunakan APD sesuai jenis pekerjaannya seperti rompi reflektif, helm, masker, sarung tangan, dan sepatu keselamatan guna untuk mencegah cedera dan paparan zat yang berbahaya. Lanjut, di sini ada evaluasi dari implementasi K3. Yang pertama ada inspeksi rutin, yaitu pemeriksaan berkala terhadap fasilitas dan peralatan untuk memastikan semua sesuai prosedur keselamatan dan tidak membahayakan bagi para pekerja. Yang kedua ada audit internal dan eksternal. Audit dilakukan secara berkala
untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap standar K3 dan menemukan area yang perlu diperbaiki. Kemudian ada analisis insiden. Setiap kecelakaan atau kejadian nyaris celaka atau near miss dianalisis untuk mengetahui penyebab dan mencegah kejadian serupa. Kemudian yang terakhir ada umpan balik pekerja dan indikator kinerja, yaitu masukan dari pekerja yang dikumpulkan lewat survei atau diskusi. Selain itu digunakan indikator seperti LTIFR dan TRIR untuk menilai efektivitas program K3 sendiri. Kemudian ada pendekatan perlindungan kerja. Maksud dari pendekatan perlindungan kerja sendiri adalah merupakan bagian penting dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang diterapkan di industri beresiko tinggi seperti pengolahan minyak dan gas bumi. Industri migas memiliki kompleksitas operasional dan potensi bahaya yang tinggi, mulai dari penggunaan bahan kimia berbahaya, suhu dan tekanan ekstrim, hingga risiko mekanis dan kelistrikan. Oleh karena itu, perusahaan harus menerapkan strategi perlindungan pekerja yang komprehensif agar keselamatan dan kesehatan semua pihak yang terlibat dapat terjamin. Di sini ada beberapa peraturannya sendiri yang harus dipatuhi. Yang pertama, SOP wajib diikuti. Yang kedua ada pelatihan K3 yang berkala. Kemudian ada APD yang disediakan lengkap dan pemeriksaan dan pemeliharaan yang rutin. Kemudian ada jenis dan fungsi APBD-nya sendiri, yaitu helm. Helm di sini adalah untuk melindungi kepala dari benturan dan benda yang jatuh. Kemudian yang nomor 2 ada kacamata. Kacamata sendiri adalah untuk mencegah masuknya partikel atau cairan ke mata. Lanjut ada masker. Masker sendiri adalah untuk melindungi saluran pernapasan dari debu, gas atau uap kimia. Lanjut ada sarung tangan. Sarung tangan sendiri adalah untuk melindungi tangan dari bahan kimia dan luka akibat gesekan. Yang ke 5 ada sepatu boot. Sepatu boot sendiri adalah untuk melindungi kaki dari benda tajam, berat, dan cairan yang berbahaya. Kemudian ada 6 pakaian panjang. Pakaian panjang sendiri adalah untuk menghindari kontak langsung kulit dengan bahan kimia atau bahan yang panas. Kemudian di slide 10 di sini ada kesimpulan. Yang pertama ada risiko K3 tinggi di sektor migas, yaitu sektor migas melibatkan banyak bahaya seperti ledakan, kebakaran, dan paparan bahan kimia yang berbahaya yang membuat risiko keselamatan kerja sangat tinggi. Nomor 2 ada strategi pengendalian risiko efektif. Tapi di sini perlu evaluasi yang berkala. Perubahan kondisi kerja dan teknologi membuat evaluasi rutin menjadi penting agar strategi yang diterapkan tetap sesuai dan optimal dalam menghadapi risiko yang ada. Kemudian nomor 3 ada penggunaan APD yang berperan besar dalam mengurangi insiden kerja. Penggunaan APD sendiri yang tepat dapat mengurangi dampak bahaya yang ada di tempat kerja sehingga meningkatkan keselamatan pekerja. Kemudian yang terakhir ada budaya K3 harus diperkuat di seluruh level. Maksudnya adalah dengan membangun budaya ini, setiap individu akan lebih sadar akan pentingnya keselamatan kerja yang dapat mencegah kecelakaan dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. Mungkin itu saja tugas presentasi dari saya, yaitu tugas K3 instrumentasi dengan penerapan konsep keselamatan dan kesehatan kerja K3 dalam berbagai bidang industri.